Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Al-Uswah Surabaya. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu kaidah bahasa dalam teks berita. Dalam video ini, kita akan mempelajari berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam penulisan teks berita. Mulai dari struktur, penggunaan bahasa yang tepat, hingga cara menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik dan mencatat poin-poin penting yang akan kita bahas. Teks berita adalah jenis teks yang menyajikan informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang aktual dan faktual. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Teks berita harus memenuhi kaidah 5 what dan 1 yaitu what, who, where, why, dan how. Dengan demikian, teks berita dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai suatu peristiwa kepada pembaca. Dalam menulis teks berita, kita perlu memperhatikan unsur-unsur 5 W dan 1 H, yaitu what artinya apa, who artinya siapa, where artinya di mana, when artinya kapan, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Selain itu, untuk mengingat kita akan membahas tentang struktur teks berita yaitu diawali dengan judul, kemudian lead pembuka, dan inti berita tubuh berita, serta terakhir penutup. Jika kalian membuat berita judul harus menarik perhatian pembaca, lead memberikan gambaran umum, tubuh berita menyajikan informasi lengkap, dan penutup merangkum berita. Dengan memahami unsur-unsur dan struktur ini, kita dapat menulis berita yang informatif dan menarik. Berikut adalah kaidah bahasa yang harus diperhatikan dalam menulis teks berita. Pertama, objektivitas. Pastikan berita yang ditulis netral dan tidak memihak. Misalnya, pemerintah mengumumkan kebijakan baru di bidang pendidikan. Kedua, kejelasan dan ketepatan. Gunakan bahasa yang jelas dan tepat, serta hindari ambigu. Misalnya, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024. Ketiga, keringkasan dan kepadatan. Informasi disampaikan secara singkat namun padat. Misalnya, kebijakan baru ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat, bahasa baku dan formal. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUEB. Misalnya, siswa diharapkan memahami perubahan ini dengan baik. Kelima, penggunaan kalimat efektif. Gunakan kalimat yang lugas dan langsung pada pokok masalah. Misalnya, kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah. Keenam, penggunaan kata baku. Pastikan penggunaan PBBI. Misalnya, efektif bukan efektif. Mari kita lihat contoh teks berita berikut ini. Tampilkan contoh teks berita. Dalam teks ini, kita bisa melihat bagaimana kaidah bahasa diterapkan. Misalnya penggunaan kalimat efektif dan kata baku. Selain itu, kita juga bisa menganalisis struktur teks, seperti judul, lead, dan isi berita. Semua elemen ini penting untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Demikian pembahasan kita tentang kaidah bahasa dalam teks berita. Ingat, menulis berita yang baik memerlukan keterampilan dalam menggunakan bahasa yang tepat. Selalu periksa kembali tulisan kalian agar sesuai dengan kaidah yang telah kita bahas. Semangat belajar, dan sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berlatih dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas.